Segala daya tarik inilah yang akhirnya membuat banyak wisatawan asing berdatangan. Termasuk dari Indonesia seperti saya ini. Mengawali perjalanan di kota Seoul, saya kunjungi Gwangjang Market, pasar tertua dan terbesar di Korea Selatan. Katanya juga pusat jajanan tradisional Korea. Terletak di pusat kota tua Joseon, pasar yang berdiri sejak tahun 1905 ini menawarkan pengalaman mencicipi budayanya dengan aneka kuliner tradisional secara turun-temurun. Namun, bagi muslim seperti saya, ada keraguan. Halalkah makanan-makanan ini untuk saya? Pasalnya, restoran atau kedai di sini belum semua menjamin kehalalannya. Jadi, sesuai yang Allah perintahkan, jika kita ragu, maka sebaiknya menjauhlah. Saya pun menjatuhkan pilihan mencoba yang satu ini saja. Kalau ke Seoul, khususnya ke Gwangjang Market ini emang gak afdol kalau nggak nyobain street food. Tapi emang agak susah untuk membedain mana yang halal dan mana yang haram. Makanya kali ini aku milih buah seger ini yang katanya rasanya beda sama di Indonesia. Tetap saja saya penasaran bagaimana saya bisa menikmati keunikan kuliner negeri ginseng ini dengan cara yang tepat. Seorang teman pun memberitahu saya soal Halal Korean Mall, digital platform lokal yang bisa membantu muslim temukan beragam makanan yang halal. Foundernya adalah warga lokal, seorang mu'alaf yang memiliki tujuan mulia melindungi konsumen muslim di negaranya. Dan alhamdulillah kali ini nasib baik mempertemukanku dengannya. Sebetulnya Halal Korean Mall merupakan bagian dari Halal Consumer Union. Assalamualaikum, Mr. Lim, how are you? Good, alhamdulillah. Selama kurang lebih 4 tahun, Halal Consumer Union jalankan misi melindungi konsumen muslim dengan informasi tepat. Kata pendirinya, lewat cara inilah ia berdakwah. Lim kemudian mengajak saya berkeliling, mencari street food yang halal. Meat. Yeah. Honey, right? Agepang. But sir, this kind of street food is not halal certified, right? Alright, not certified. And I think most of the street food, they're not certified. All of the street food carts are not halal certified. There's no halal certified one. Usually there is the problem with the ingredients, and also we should consider the utensils, the status of halal status of the utensils. Right. Yeah. So most utensils are contaminated with haram food, because most restaurants and most food carts are selling haram food also. So if they are selling some menus of the halal food, we cannot say those food are halal. We cannot say because they are using the same utensils, contaminated with the haram food. Hal itulah yang menjadi landasan Lim mendirikan Halal Consumer Union. Terlebih, setiap tahunnya ada sekitar 1 juta turis muslim yang datang berkunjung ke negeri ginseng ini. Bersama timnya, Lim pun turut berkeliling mengecek sejumlah restoran atau toko yang telah mempunyai sertifikasi halal. From Facebook? Kebenaran informasi yang ia dapat kemudian ia unggah dalam aplikasinya. Hal ini jelas sangat membantu, terlebih untuk turis asing seperti kita yang buta dengan huruf Hangul Korea Selatan. This word Means forward. means pork. 돼지고기. So even sweets and candies and snacks, Nice. sometimes it's not halal. So many kids enjoying this. Wow. Very serious. Yeah. You should be careful. And then the principal said that. Lim berpikir melalui cara inilah ia ikhtiar dan membantu sesama.
Seperti yang kerap diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian manusia saling membantulah antar sesama muslim. Pernah saya membaca satu nasihat, salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mencari rezeki halal. Kemudian membatasi diri dengannya saja dalam kehidupan. Sehingga bagaimanapun kita hidup di tengah keterbatasan, sudah semestinya kita berupaya menjaga diri dengan hal-hal yang baik. Seperti yang saya temui potretnya di kawasan Itaewon. Kawasan ini bisa dibilang kampung muslim Korea Selatan. Masjid Central Seoul ada di sini. Mayoritas restoran dan supermarket ini pun sudah terjamin sertifikasi halalnya. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah Manis Kitchen, street food yang katanya telah mengantongi sertifikasi halal dari Korean Muslim Federation. Lim yang merekomendasikannya kepada saya. Safia, seorang muslim asli Korea Selatan, sang pemilik, katanya sudah setahun mendirikan bisnis street food halal ini. Sophia, how did you start this business? Actually, I like Korean food and Korean snack, but there is no any halal Korean snack bar in Korea. So I want to make the cozy place and to offer to Muslim for Korean halal snack. Then, Mutia, Yes. let's try the food. Okay. Enjoy. Thank you. Welcome. Udah gak sabar nih pengen coba. Bersama Safia, akhirnya saya juga diajak berkeliling. Termasuk menunjukkan Masjid Central Seoul, tempat ia bekerja sehari-hari. Assalamualaikum. 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 Di kawasan Masjid Central Seoul, akhirnya berdiri pula sekolah muslim pertama di Korea Selatan. Masih ada di kawasan Seoul Central Mosque, ini dia nih, satu-satunya Islamic School yang ada di Korea Selatan. Assalamualaikum. How are you? Sekolah yang didirikan oleh Korean Muslim Federation ini bertujuan membantu anak-anak muslim Korea belajar tentang agama Islam. Meski berdiri sejak tahun 2006, akan tetapi pengakuan terhadap legalitas aktivitasnya baru didapat tahun 2010 setelah ada kurikulum resmi. But madam, this is like an Islamic school, right? And maybe this is the only Islamic school here in Korea. Which curriculum do you follow here in the school? Because I think there might be some differences between this school and the other school here in Korea. Actually, we are not following some particularly curriculum. So we design our curriculum like it is English based, totally English based school, because majority we have foreigners here and Korean Muslims and non-Korean Muslims as well. Sharing, caring, respect adalah 3 hal utama yang ditekankan para guru sebagai landasan hidup untuk para siswanya. Sebagaimana yang selalu Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Masya Allah,
sesuatu usaha yang dilakukan secara ikhlas dan penuh cinta akan berbuah manis. Begitu pula dari apa yang terlihat dari siswa-siswa di sini. Kepribadian seorang anak tak lepas dari perilaku pola asuh orang tua dan juga lingkungannya. Kepribadian inilah yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai pemberian orang tua yang paling baik. Karena inilah bekal anak dalam menjalani kehidupan.